Udah mau kita pilih-pilih gubernur lagi nih ya, bapak-bapak ya. Kira-kira nih ada beberapa tokoh yang diusung, ya kan? Salah satunya ada wakil kita nih yang sekarang menjabat nih jadi wakil gubernur, Pak Rija Patria. Bagaimana mungkin? Bisa nggak tuh dia jadi gubernur berikutnya? Ngomong-ngomong jadi gubernur, Asik, ngomong-ngomong jadi gubernur. ini yang ngusung siapa? Oh iya betul. Yang ngusung siapa? Kan pasti ada aja pak, gitu. ininya, pak, fansnya fans atau gimana? Garis keras. Iya. Tapi kalau bicara soal Bang Rija Patria, ya kan, sebagai wakil gubernur sekarang, memang untuk soal kinerja dia cukup baik dalam hal mensupport, ya, dalam hal mensupport kinerjanya Gubernur Anies Baswedan. Yang sekarang tuh ya Pak Anies ya. Cuma kalau untuk istilahnya hal-hal yang apa ya di luar daripada itu kayaknya masih kurang sih ya. Jadi kalau menurut gue ini masih sebagai istilahnya bumper nih kalau Bang Rija ini masih bumper aja karena nggak ada hal yang signifikan, mungkin karena dia masih sebagai wakil gubernur gitu loh, ya kan. Nah kalau bicara janji ke depannya kan itu nanti beda hal lagi ya, gitu. Kita bisa lihat nanti pas masa kampanyenya. Betul, kita tunggu saja ya, benar. Mungkin kalau dari Pak Yul ada ini? Kalau Pak Rija Patria menurut gua sih di periode saat ini menjabat wakil gubernur kinerjanya belum banyak terlihat, masih di bawah bayang-bayang Anies Baswedan ya. Walaupun sebenarnya menurut gue sih kalau mau dia naik sebagai gubernur dari Partai Gerindra, latar belakangnya dia oke sih. Gila ya. Tuh. Secara lumayan dukungan partai ya. sih bagus. Mantap. Mungkin Bapak Duta? Iya, jadi begini anak muda. Oke baik. Bapak Duta. Jadi kalau lihat tadi dari Bapak-Bapak udah ngomong mengenai sosoknya tadi nggak terlihat, terus dari Bapak Bupati oke. Ya mungkin kalau saya sih lihatnya Bang Rija Patria ini harus memberikan suatu terobosan ya. inovatif yang membuktikan bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Pak Anies Baswedan. Gitu ya. Yang pasti terobosannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan Jakarta ya. Betul. Berarti dalam hal ini kinerjanya kalau dari gua pribadi bisa disimpulkan kinerjanya bagus. Hanya aja sebagai tim backup gitu. Support. Iya, support. Gitu. Karena ya masing-masing dari kita tadi mungkin berpikirnya belum ada nih istilahnya gebrakan yang secara dari Bung Rija Patria sendiri ya gitu. Cuma kalau bicara dia sebagai bumper mungkin ya bahasanya, bumper sebagai backup ya, gua juga istilahnya melihat selama ini ya dia acungi jempol. Ya kan, jempolnya satu apa setengah ya kan, kalau setengah begini pak, kalau satu begini tegak, kalau setengah baru bengkok nih. Nah itu sekarang masih bengkok lah kayak gitu. Oke. Terus juga ada lagi nih, jauh nih, Ibu Risma. Nah, ini menarik ini, Ibu Risma dengar-dengar juga katanya bisa jadi dia nanti dijagokan untuk gubernur Jakarta. Betul. Iya, Bu Risma ini kan yang kalau kita tahu kan, luar biasa dia. Ada salah sedikit nih, ibaratnya nggak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, langsung tuh. Benar. Itu gimana tuh? Bisa nggak tuh kira-kira? Kalau Bu Risma mungkin yang bisa menjawab Pak Ayo dulu nih. Coba Pak Ayo. Bener. Kalau sosok Bu Risma bagi gue pribadi sebagai warga Jakarta ya, untuk memimpin Jakarta di kemudian, gue sih setuju banget, oke banget karena sosok emak-emak satu ini Langsung ya, wah. Kalau gerakannya cepet, actionnya bagus dan bisa ngerangkul semua lapisan. Kita bisa lihat di berita tentang pada saat dia mimpin kota Surabaya. Semua lapisan takut sama dia. Bukan takut kali, tapi lebih pada patuh. Nggak peduli itu yang berbasis agama, yang berbasis preman, patuh sama dia.
Iya, ngeri. Top sih, top. Top ya. Jadi masih ya oke lah dia lah bisa mungkin nggak menutup kemungkinan Bu Risma bisa jadi gubernur. Mungkin Bapak Duta mungkin Bapak Duta. Begini. Oke baiklah. Ya jadi Bapak Duta. ya menarik. Jadi memang sosok Bu Risma itu dari segi sosok sudah nggak bisa, maksudnya sudah banyak orang tahu dan bagaimana sepak terjangnya di Surabaya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah Surabaya dengan penduduk seperti itu dan di Jakarta, pasti berbeda, persoalannya pun berbeda ya. Kemudian orang-orangnya pun berbeda karena waktu itu sempat yang di Gorontalo mungkin yang terakhir ya dia sempat melabrak ya orang waktu itu mengenai dana bansos yang tidak diinput, malah ada kekecewaan dari gubernurnya. Bahwa masa di situ katanya malah menghina ya. Betul. Gitu karena beritanya seperti itu ya. Jadi maksud saya ini yang harus dibuktikan adalah bukan sosoknya tapi bagaimana dari Jakarta Surabaya ke Jakarta dari banyak permasalahan yang harus dihadapi Bu Risma nih. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin sah-sah aja sih kalau saya dari sosok cocok, tapi masalahnya adalah Bu Risma juga harus ada dari sekarang mungkin solusi-solusi apa Betul. yang harus di Jakarta. Itu sih kalau menurut gue bilang sih. Seperti itu. Oke. Bapak Syahrial. Nah, Nah, kalau secara pribadi sih nilainya gini, Bu Risma ini seorang sosok yang punya keberhasilan, Iya. ya kan, terbukti di Surabaya dari sisi selain keindahan taman kota, Iya, betul. ya kan, istilahnya apa ya, fasilitas-fasilitas terpenuhi dengan baik dan dirawat dengan sangat baik itu di Surabaya itu memang berdiri dan terjaga dengan baik. Keindahannya itu nggak diragukan karena latar belakang Bu Risma juga yang istilahnya apa ya, kalau nggak salah dia mengenai apa sih, lupa ya, mengenai pertamanan begitulah. Betul. Itu Banyak penghargaan menjadikan juga satu nilai plus buat nilai dia. plus lah ya. Ya kan, cuma untuk masuk ke dalam ibu kota, masuk ke Jakarta ini satu perbedaan lokasi, ya kan, perbedaan latar belakang orang-orang, Tantangan baru lah ya. Itu lebih punya tantangan tersendiri sih. Didukung sama karakter beliau yang menurut gua pribadi sih tegas. Benar. Ya kan, Itu yang tegas. dibutuhkan. Nah, kesiapan dia dalam ketegasannya ini bisa nggak? Karena apa? Semakin tegas, biasanya semakin banyak orang yang mau jatuhin gitu. Itu sih sebenarnya. Ya kan? Pihak-pihak. Nah, kalau secara pribadi dukungan buat beliau itu cukup tinggi lah ya kalau menurut gue pribadi, ya kan. Cuman harus dipersiapkan tim-tim yang istilahnya bisa mengcounter orang-orang yang akan ngejatuhin dia. Jangan sampai terjadi istilahnya apa ya, pecah lagi nanti seperti yang dulu, ya kan, banyak yang istilahnya mau ngejatuhin Ahok pada saat itu. Ya, kan? itu pengalaman ya. Dengan ketegasannya di luar daripada kontroversi, ketegasannya yang mirip-mirip lah kalau menurut gua. Iya benar. Cuman ya kan, kita belum tahu nanti di Jakarta dia akan seperti apa. Kalau dia bisa memenangkan hati warga Jakarta. Yes. Gitu. Itu sih kalau dari sosok Bu Risma. Cocok. Setuju. Yang ketiga nih boleh denger nih, ada lagi jauh nih dari Solo. Mas Gibran. Gimana Mas Gibran tuh? Siapa yang mau berkomentar duluan perihal Mas Gibran? Pak Duta. Pak Duta. Iya, karena tadi saya bilang anak muda saya harus. Ya, mungkin ini sosok anak muda ya yang dilihat lebih kepada karirnya dari seorang profesional sekarang masuk ke politik di Solo. Nah, kita lihat juga sekarang di Solo banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya dari segi pemerintahan, administrasi semua, dan begitu dia mengenai ya mungkin teman-teman bisa lihat juga mengenai vaksin di Solo dan Jawa Tengah, dan mengenai media juga bagaimana interaktif antara wali kota dengan masyarakatnya ya. Saya waktu pernah lihat ada di setiap RT ada kayak video
video itu dia bisa langsung interaksi, langsung face by face ya, dengan Face to face, kan? oh iya, sorry, face to face, face to face dengan wali kotanya gitu. Bukan Fast and Furious gitu. Gini motor ya kan, terus dia bisa berinteraksi mengenai, dia bisa ya curhat tentang mengenai problem dan langsung direspon. Nah mungkin hal-hal itu adalah penggabungan antara dari anak muda yang punya semangat inovatif dan juga memberikan solutif. Nah saya rasa untuk di Jakarta ya sosok anak muda ini sangat dibutuhkan, karena menurut BPM statistik Jakarta sendiri itu kurang lebih 80% itu adalah muda dimiliki dari gen ke Gen Y dan Gen Z. Iya. Gitu. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di Biro Pusat Statistik sekarang datanya menunjukkan seperti itu. Makanya mungkin butuh juga anak muda yang bisa menjembatani anak-anak muda itu dan berikan kesempatan untuk beride atau sarannya untuk membangun kota Jakarta. Cocok. Gitu kalau menurut saya. Iya, bagus. Bagus. Gitu. Anak muda harus Gantian. Oke. Jadi kalau menurut gua, sosok Gibran ini sosok yang memang perlu diperhitungkan. Betul. Kuda hitam dong. Kuda hitam nih. Kuda hitam. Hitam beda lah. Nah, kenapa perlu diperhitungkan? Karena gini, ya, suara yang anak muda, dia juga muda, ya kan. Terus dia latar belakang dengan pengusaha, itu juga keberhasilan dia juga udah terpenuhi di situ, ya kan. Cuma kalau secara istilahnya kepemimpinan di kepemimpinan daerah, kayaknya kalau menurut gue pribadi untuk masuk ke Jakarta dia harus membuktikan 1 periode lagi di Solo gitu loh. Ya kan, baru karena itu yang akan jadi titik celahnya dia atau titik lemahnya dia, mungkin bisa di counter sama teman-teman lawan politiknya. Nah, cuma kalau bicara dari sisi sisi inovatif, ya kan, inisiatif, itu bagus banget sih. Bagus banget karena memang di banyak berita juga diberitakan soal perubahan di Solo juga, keberhasilan program-program yang dijalankan. Nah, kemudian kalau dari sisi istilahnya pengalaman, ya kan, seperti yang tadi dibilang, itu bukan cuma dia harus menurut gua harus punya pengalaman yang lebih di di pemerintahan sampai periode kedua di Solo ya. Cuman jaringannya juga sih sebetulnya. Karena di pemerintahan ini selain butuh dukungan suara dari masyarakat, ya butuh jaringan dari politik juga. Itu yang perlu dibuktikan sama dia. Nah, kalau misalkan udah bisa dibuktikan, itu bisa jadi bulat kali. Atau nggak bulat lah, mungkin kuat banget lah suaranya dia. Gitu, lebih kuat lagi gitu aja sih. Iya. 1 periode lagi Mas Gibran, barulah. Ya tapi kembali lagi politik itu dinamis ya. Karena kalau tadi Mas Pak yang ada misalnya di gerbong politik yang membawa seperti dulu Pak Jokowi kan. Nah gitu. Kita nggak ada yang tahu ya ke depan ya, kita lihat nanti. Tapi ya kalau dari sisi perpolitikan memang harus ada tadi ya dukungan. Itu pasti itu, setuju. Dukungan dari madam dan father gitu. Pak Yo, mungkin Pak Yo. Pak Yo jangan lupakan nih Pak Yo. Iya. Kalau Gibran menurut gua, kalau dukungan politik bagus sih. Latar belakang dia di PDI, punya banyak kursi di parlemen, bisa aja sih diajuin sebagai gubernur berikutnya. Secara representasi anak muda, oke juga. Tetapi yang perlu dipertimbangkan, gubernur DKI Jakarta itu harus punya karakter. Kalau Gibran di media sosial, di berita yang kita lihat, di Solo sih dia bagus ya, tetapi karakternya dia seperti apa
itu kita belum bisa lihat ya. Itu tahu ya kita. Karena kan baru terjun di Iya, dunia iya. perpolitikan sebagai kepala daerah. Gitu. Baru 1 periode juga belum. Belum kelar. Nah, setuju sih sama teman-teman di sini, 1 periode lagi lah Nah, untuk Gibran. tapi ya kalau misalkan emang Tuhan berkehendak, nah beserta bapak dan ibu. itu beda soal. Beda Betul, soal. betul. Iya. Beda soal, beda jawaban juga. Benar. Oke, yang terakhir yang santer terdengar juga ada novel Mbak Mukmin. Nah. Ini jujur saya sendiri juga masih agak gimana ya, kurang begitu tahu itu siapa sih Bang? Dan itu kalau kita yang tahu mah Pizza Hut gitu loh. Iya kan? Nah, ini tapi beritanya tentang Ini novel menarik ini cukup menarik. Dia sempat bilang bahwa dia mau dicalonkan atau mencalonkan jadi wakil gubernur. Yang jadi persoalan istilahnya ya dia punya kapasitas pengalaman untuk memimpin sebagai wakil atau enggak itu. Oh iya, betul. Mensupportnya ya, Iya. kemampuan untuk mensupportnya ya. Jangan cuma jadi wakil gubernur makan kacang mulu ntar salah lagi gitu kan. Ya kan? Makan pizza ya kan. Iya, karena gini, jangan cuma modal ibaratnya dikenal sama orang, langsung istilahnya mau mencalonkan, ya nggak begitu juga. Ya kan, jangan cuma punya modal istilah bisa berkata-kata, ya kan, bermain kata-kata, mencalonkan, ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan warga ini ya. Iya. Dipertaruhkan Pak ya. Betul. Iya. Mana hati nuraninya? Iya. Kayak oh iya. Kayak pernah dengar itu. Iya. Seperti itu ya. Jadi masih ya dibutuhkan kemampuannya juga lah Betul. di balik itu semua. Mungkin ada Pak Yu? Kalau untuk novel Mbak Mukmin. Mbak Mukmin, Ngomongnya susah. kita tuh ngapalin dia. Novel Mbak Mukmin. Gue pribadi sih sebagai warga Jakarta beneran nolak. Beneran nolak. Pertama, latar belakangnya dari ormas terlarang. Oh iya. Kedua, nanti Ormas gaya ormasnya dibawa di kepemimpinan dia. Ormas apaan ini? Khawatir yang seperti itu. Terlarang nih Kak, pokoknya ya. Oh, Kita nggak bisa iya. sebutin di sini. X berarti itu. Tuh. Takutnya nanti semena-mena karena Nah. yang kita tahu ormas yang terlarang itu lebih mengedepankan ego, tindakan represif, Wow. semena-mena, Nah. intoleransi. Wow. Dengan Jakarta yang majemuk nggak cocok Pak. cocok. Yes, betul. Betul. Itu sih kalau dari gue ya. Abang Duta, boleh Bapak Duta? Iya, saya juga sebagai anak muda menolak. Iya, menolak ya karena ya itu tadi ya jadi dari sisi ya kita harus juga lihat ya seperti cari calon mantu bibit bebet bobot. Luar biasa. Itu aja 3 jawaban itu terjawab nggak ya kalau nggak 3 jawabannya terjawab ya mohon maaf nih monggo punten ya enggak ya. Gitu, kalau saya sih ya Jadi terang-terangan kita untuk novel Bang Mumin di sini kalau kita saya tolak ya. sih no. Tolak ya. Aku sih no. No. Asik. Lo ngomong no apa enggak? Oh jangan-jangan ini simpati saya deh. Saya warga yang budiman aja lah. Tapi ntar jadi dagang lagi nih kalau novel ini wakil gubernur. Iya, Ya benar kan juga kalau sih. misalkan Tuhan mengendaki menakdirkan novel Bang Mumin jadi apa namanya jadi wakil gubernur. Waduh. Mohon maaf nih ya Allah. Mohon maaf ya Allah, ampun gitu aja sih. Betul. Ya kan? Berharap coba ya sadar diri gitu Yes. kan, kapasitasnya bagaimana. Ya jangan sampai kan jadi cemoohan aja. Iya sih, gitu. benar. Kemarin Gubernur Ali sempat kepleset ya kan. Hmm. Entah kalau dia jadi wakil kegubrak. Ya kan itu joking aja sih. Gitu Ya udah Pak. sih, paling ya isu-isu yang beredar baru mereka aja sih. Mungkin nanti
kedepannya entah ada penambahan tokoh-tokoh baru atau gimana kita juga nggak tahu ya. Tapi untuk sementara itu dulu. Ya kalau misalkan istilahnya apa ya, kita harapin sih ada juga sih Pak. Nah, Dari sosok pemimpin-pemimpin ini. Enggak, maksudnya apa sih yang diharapin gitu? Oh iya, Ya kan? apa yang diharapkan ya? Untuk Jakarta yang Kalau lebih baik. gue Nah, itu pengen kita punya pemimpin untuk DKI Jakarta tuh yang transparan, Nah, terbuka, pekerja keras. Oh, Itu sih. betul. Iya. iya 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 iya. Maksudnya Ya gini anak muda, jadi Oh, nggak mudah lagi. ya jadi ya itu tadi kalau dari sisi anak muda nih, Nah, ya iya. kan, jadi harus yang bisa merangkul, Nah, yang bisa memfasilitasi. Ini anak muda kan sekarang dia lebih demen ke kreatif. betul. Iya. Betul. Nah, harus fasilitasikan ya, mungkin ya ada bidang-bidang tertentu yang bisa dibantu atau yang bisa difasilitasikan oleh pemerintah untuk anak-anak muda berkarya di bidang media kreatif ya. Karena bisa lihat deh, sebelum buktikan kalau lihat teman-teman survei umur Gen Y, Gen Z, apa sih pekerjaannya yang mau diminati adalah sebagai apa? YouTuber. Ya sekali begitu. Jadi mungkin dari sisi anak muda yang mungkin nanti ke depannya sosok gubernur harus memperhatikan dari anak muda tersebut. Itu aja sih kalau gue dari gue kan menjembatani anak muda kan. Tapi kalau gua sih lebih harapannya gini ya. Gubernur berikutnya ini menurut gua sih harus lebih pendekatan humanis yang lebih erat lah. Asik. Pendekatan humanisnya bukan dari sisi masalah hukum ya, tapi lebih kepada masalah anggaran. Oh iya. Jadi Jujur, penggunaan anggaran transparan. ini Iya, transparan. ya kan, bukan cuma sekedar transparan, cuma juga memikirkan ke depannya ada pertimbangan. Oh, ini misalkan untuk kegiatan apa nih, lebih baik buat warga dulu deh, buat kesejahteraan warga, seperti itu. Prioritasnya ada ya. Diprioritaskan Iya. untuk kesehatan warga, kesejahteraan warga, cuman juga ada istilahnya untuk ekonomi kreatif nih yang anak muda juga dipersiapkan. Jadi nggak cuma istilahnya mau nge-branding Jakarta lebih baik, tapi warganya ngap-ngapan. Yes. Mau nge-branding nama Jakarta ini bisa tersohor gitu, tapi pemuda-pemudanya nggak terfasilitasi nih ekonomi kreatifnya gitu. Yes. Nah, itu dibutuhkan sosok pemimpin yang istilahnya humanis dalam hal anggaran. Mantap. Gitu. Mantap Surang. 3 in 1 berarti. Mantap ya. Ya, paling itu dulu ya. Paling itu Siap. dulu ya untuk tokoh-tokoh yang santer terdengar untuk jadi calon gubernur ya. Baru mereka aja sih. Ya udahlah. Mungkin kalau dari masih ada yang Apa yang tuh? mau jadi calon-calonnya itu atau dari yang ada sosoknya mau di kita ini nggak apa-apa. Boleh. Ada dia misalnya dari Mister Syah siapa ya kan? Bapak gue, Ya, bapak gue mau jadi nanti kita akan gubernur. komen. Bisa di Ya udah boleh lah nanti lah ya di komen-komen aja kalau misalkan ada info-info perihal. Oh ada tokoh yang ini nih bang, ada tokoh yang itu tuh silakan. misalnya Bang Fahrul bisa. Bisa bener. Ya udah lah kalau gitu lah udah kita bubar dulu lah. Siap. Kita pemilihan RT dulu kali ya. Ciao. Ciao. Thank you.